Jangan lupa ini loh ya, Asriloka. Coba Asriloka, jangan lupa. Jangan lupa Asriloka, kunjungin. Bangun pertama kali adalah membangun kembali kepercayaan. Nah, ini loh yang harus diyakinkan kepada masyarakat, kepada anak-anak muda bahwa kamu bisa mandiri, kamu bisa hidup, kamu bisa melakukan sesuatu. Yang kedua adalah kebersamaan. Sistem pendidikan kita sudah menuju kepada individualisme, tidak lagi dalam bentuk kebersamaan. Di dalam kebersamaan ada saling mempercayai. Ini syarat kedua yang disebut sebagai modal sosial. Yang ketiga, kalau sudah kebersamaan terbentuk adalah jaringan. Berarti orang yang semakin punya jaringan yang banyak, dia pasti akan bisa hidup, pasti akan berdaya. Maka mencari teman, mencari jaringan itu menjadi sangat penting. Belajar berorganisasi adalah membentuk jaringan. Yang keempat adalah informasi. Informasi menjadi sangat penting. Orang itu akan lemah kalau dia tidak punya informasi. Yang kelima baru berbicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. 5 hal ini yang harus dikuasai. 5 hal ini bukan uang. Lah, orang terjebak, dia akan melakukan sesuatu selalu yang dibicarakan adalah uang. Saya melihat orang-orang besar hari ini berangkat hanya dari 5 hal ini, bukan dari seberapa warisan yang dia miliki. Cocok sekali, mantap. Iya, jadi iya. Terus Jadi menanamkan karakter atau mindset seperti itu, medianya kira-kira bagaimana, Mas? Terhadap anak muda yang masih gaptek atau sok gaptek, gimana, Mas? Artinya kita ini harus sering kali menemani mereka untuk mengajarkan mereka berdialektika. Jadi jangan membuat mereka menjadi objek, tapi mereka juga menjadi subjek. Jadi mengajari mereka berdialektika, karena berdialektika ini akan menimbulkan sebuah kesadaran. Ada tesa, ada antitesa, pasti ada sintesa. Jadi jangan mereka dibuat searah, tapi mereka harus sering dibenturkan dengan dialektik, sehingga mereka akan timbul sebuah kesadaran. Kesadaran inilah apa? Kesadaran inilah yang akan membentuk kepercayaan. Sesuatu yang baru ya, Gus, untuk dikaji. Ya. dialektika Nah, itu terus kira-kira untuk dialektika dan lain sebagainya itu nanti kira-kira kita mampu membentuk itu dalam kita tatap muka berapa kali, durasinya bagaimana? Jadi gini, tergantung metodologi kita. Ya. Ada namanya kan pendidikan bagi orang dewasa. Ya, itu yang harus kita gunakan. Jadi mengajak mereka berpikir tentang keadaan. Misalkan satu contoh kasus, orang Wonosalam selama ini menjual tanahnya begitu dengan mudah. Mereka lupa mereka punya anak, punya cucu. Mereka akan punya keturunan. Sekali disentil aja sama mereka, kamu jual tanahmu hari ini berapa? Untuk apa? Terus kalau Wonosalam hari ini akan berkembang luar biasa, kamu akan jadi apa ketika kemudian kamu sudah kehilangan tanahmu? Paling kamu akan jadi tukang untuk di perempatan, di pinggir jalan untuk nyewakan villa gitu kan? Ya pekerja. Nah, menjadi pekerja hariannya, buruh tani, buruh macam-macam. Akhirnya sadarkan mereka dengan diskus itu bahwa mereka itu sekarang sudah menjadi buruh di atas tanah mereka sendiri. Nah, kesadaran itu akan muncul dari sebuah proses distinktif, ketegangan di dalam berpikir, yang kemudian ini diadu terus, didialektikakan terus.
itu akan pasti menimbulkan kesadaran. Iya. Ya, Dia luar biasa. Beliau Jadi selain orang birokrat, dia juga mampu sebagai seorang motivator. Entrepreneur ini. Iya, Entrepreneur untuk UMKM, teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar teoritis tapi praktis ini ya. Jadi yang saya sangat tertarik tadi komunikasi yang dibangun itu harus komunikasi yang penuh empatik berarti Pak. Penuh empati, memahami lawan bicara kita. Betul. Kita tidak hanya, jadi harus timbal balik ya. Betul. Timbal balik Betul. Kepada tadi orang tua ya, orang tua dan tentunya anak muda juga. Yang selama ini nun sewu, nanti bisa dilanjut nggih. Yang tadi kadang-kadang kan begini, saya menemui juga di Wonosalam gitu ya. Orang tuanya sudah punya lahan, diserahkan ke anaknya, tolong dikelola. Tapi anaknya tidak mau ngelola, males gitu. Sudah ada satu kesadaran sebenarnya orang tuanya tidak mau jual, tapi anaknya tidak mau ngelola. Akhirnya mau tidak mau karena tidak ada yang ngelola, tetap aja dijual. Karena anaknya tidak mau ngelola. Ini yang perlu diberikan kesadaran juga. Ini disebabkan karena mereka tidak pernah punya pikiran lain. Mereka tidak terbuka wawasannya tentang keunggulan daerah mereka. Daerah seperti Wonosalam tidak lebih dari 10% di Jombang. Di dunia ini. Oh, di Jawa. Di dunia ini. Seperti Wonosalam ya? Spesial ya? Iya pasti dong. Jawa Timur cuma punya berapa tempat yang punya hawa yang begitu sejuk, dengan air yang begitu bagus, dengan alam yang begitu indah, tidak banyak. Tidak banyak. Lah, mereka tidak sadar mereka mendapatkan keistimewaan itu dari Allah yang selama ini mereka remehkan. Karena pendidikan kita tidak pernah mengajari untuk mereka berpikir di luar pengetahuan mereka. Kalaupun ke Surabaya, pendidikan kita hanya mengajarkan kalau dari Jombang akan ke Mojoagung, Mojoagung ke Mojokerto, Mojokerto ke Krian ke sepanjang Surabaya. Tapi begitu jembatan Mojokerto putus, mereka akan berhenti karena mereka tidak bisa berdialektika. Mereka tidak pernah diajarkan untuk berpikir lain kecuali jalan itu. Termasuk hanya kebun, mereka tahunya adalah kebun, mereka menanam kopi, kemudian mereka nanam durian yang asal-asalan. Mereka tidak pernah kelola itu menjadi kekuatan. Saya pernah ke yang namanya Pak Jogja, kalau nggak salah, atau Sumatera ini saya lupa. Kebun buah yang ada di Thailand. Di Thailand. Itu kisaran sekitar 100 hektar. Kemudian dari kereta ke ke kebun dengan buah jenis tertentu keliling. Nah, kalau kemudian masyarakat Wonosalam membuat kemudian peta itu, di sini produksi durian, di sini produksi apokat, di sini produksi keripik pisang, ini produksi ini, maka itu akan menjadi destinasi yang luar biasa. Dan itu pasti akan mengalahkan Nun Sewu seperti hanya yang di Thailand. Kita punya luas lahan yang jauh lebih besar. Lebih besar, lebih bagus. Mereka tidak pernah besar. Mereka tidak pernah besar. Kehidupannya sudah ini yang harus kita hentikan. Bangun mereka kembali. Bahwa tidak mungkin kita akan bangkit tanpa bersatu. Saya potong nih, Gus. Yang melahirkan mindset kehidupan individu dari masyarakat itu faktor dominannya apa kira-kira, Gus? Dialektika yang kemudian diarahkan dengan benar. Maksud saya, mindset itu adalah dibentuk dari sebuah benturan-benturan yang akhirnya melahirkan kesadaran. Desa tidak akan bisa berdiri menjadi kesadaran tanpa antitesa. Yang kemudian akhirnya melahirkan sebuah sintesa. Formulasi baru ya. Iya, membangun kesadaran, jadi membangun kesadaran yang harus dibangun kan. Ya, jadi contoh-contoh kasus bagaimana jalan keluar. Jadi artinya mereka harus mampu menjawab semua permasalahan dan mereka harus bisa menjawab satu solusi dan menciptakan satu solusi tadi. Dengan benturan-benturan tadi akhirnya mereka harus
belajar menciptakan satu solusi. Betul. Tentunya dengan pelatihan-pelatihan. Betul. Nah, itu makanya saya sangat tertarik. Pelatihan itu adalah bagian dari transfer knowledge. knowledge. Nggih. Transfer knowledge. Ya. Sangat cocok sekali. Buat teman-teman yang di Wonosalam untuk kami di Asriluka Wonosalam, kami kebetulan di Asriluka Wonosalam mengembangkan pendidikan, ya, pelatihan ekoturism training and resort. Nah, ini yang nuansa akan menambah kasanah di Wonosalam. Ini Pak Nuryadi. Ya, Pak Nuryadi dari Surabaya. Tapi tentunya saya yakin hari ini Pak Nuryadi akan lebih bangga disebut sebagai orang Wonosalam. Ya, siap. Ya, luar biasa. Yang disampaikan Gus Ramba. Luar biasa. Selain birokrat juga motivator yang ini kita butuhkan agar Jombang khususnya Wonosalam menjadi ikon, bukan Jawa Timur tapi Indonesia. Semoga Gus Ramba selalu sehat dan umur yang ada sekarang selalu dalam barokahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gus Ramba. Sama-sama nggih. Nggih. Jadi sekali lagi di Indonesia bahkan di dunia tadi lahan seperti Wonosalam tidak banyak. Tidak lebih dari 10%. Maka teman-teman sekalian, ayo segera kunjungi Wonosalam. Kunjungi Wonosalam. Ini kami juga belajar bersama-sama dengan Pak Teguh, Pak Gun, ya, dengan biasa Gus Ramba yang sangat luar biasa. Tentunya warga Wonosalam sangat bangga dengan beliau Gus Rambah Sumerambah yang memang sangat mensupport kemajuan ekonomi semuanya, terutama di Jombang dan khususnya di Wonosalam. Semoga tujuan besar beliau untuk mensejahterakan warga Jombang semakin sejahtera, mandiri, dan memiliki jati diri yang unggul, yang memiliki kekhasan, ya, kemandirian, dan tidak tetap menjaga ciri khas daerahnya, apa itu, adatnya masing-masing, adatnya masing-masing, ya, insya Allah, ya, dengan ketulusan beliau sangat luar biasa. Saya sangat merasakan sekali berdialek dengan beliau yang sangat luar biasa, ilmunya luar biasa. Terima kasih, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini loh ya, Asriluka. Jangan lupa Asriluka. Kunjungin.